Udah seperti yang kita tahu itu, yang mendasari Indonesia menjadi negara hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Itu untuk memahami bagaimana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia. Kalau tantangannya tuh sih penegakan hukum di Indonesia masih banyak sih tantangannya. Salah satu contohnya kayak korupsi dan lemahnya integritas sebagai aparat penegak hukum. Peran mahasiswa sebagai warga negara itu sebenarnya simpel sih. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak taat aturan, peduli sama lingkungan, dan gak gampang ikut nyebarin info yang belum jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Bustani Rizky, mahasiswa Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional, semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas prinsip negara hukum dalam kehidupan warga negara. Jadi kali ini saya sudah bersama beberapa narasumber. Baik, bisa perkenalkan dirinya? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Adib Noval, saya biasa dipanggil Adib. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mohzauki Pasa Imul Hakim, biasa dipanggil Pasa. Saya mahasiswa Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional, semester 1. Halo semuanya, nama saya Zufairah Fika Agata, bisa dipanggil Ira. Saya mahasiswi Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional semester 1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laila Nadifa Aristiansah, biasa dipanggil Nadifa. Saya mahasiswi Universitas Mataram, jurusan Hubungan Internasional semester 1. Baik, Mas Arif, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang negara hukum. Jadi pertanyaan saya yang pertama itu adalah, apa itu negara hukum? Oke, jadi simpelnya itu gini Mas Beges. Semua hal yang ada di dalam negara itu diatur oleh hukum, bukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Jadi nggak ada satupun orang yang bisa seenaknya sendiri, bahkan pemerintah sekalipun. Nah, kalau Mas Beges mau lebih paham lagi nih, coba Mas Beges analogikan negara itu sebagai game, lalu hukum itu sebagai peraturan gamenya. Jadi, semua warga itu harus patuh dan tunduk kepada hukum, bahkan pemerintah sekalipun. Itu Mas Beges. Baik, terima kasih Mas Adib atas jawabannya. Jadinya sekarang saya sudah paham apa sih itu negara hukum. Baik, langsung saja lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan saya yang kedua ini adalah, apa sih dasarnya Indonesia itu sebagai negara hukum? Oke, jadi untuk pertanyaan kedua itu, apa yang mendasari negara Indonesia ini menjadi negara hukum? Udah seperti yang kita tahu itu, yang mendasari Indonesia menjadi negara hukum itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pasalnya, yaitu pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, pasal ini bunyinya pendek sekali, tapi maknanya itu luas, yang bermakna semua warga itu harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Oke, sekarang saya sedang bersama dengan Mas Pasa. Jadi, menurut Mas Pasa sendiri, apa sih tujuan dari pembelajaran negara hukum? Baik, jadi tujuan kita untuk mempelajari negara hukum, singkat saja ya, itu untuk memahami bagaimana kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan juga menegakkan keadilan serta membangun pemerintahan yang demokratis dan tertib. Mungkin itu, Mas. Oh, jadi begitu ya Mas Pasa. Oke, selanjutnya menurut Mas Pasa itu sendiri, apa sih ciri-ciri dari negara hukum? Oke, untuk ciri-ciri mungkin yang pertama itu, Mas, supremasi hukum. Jadi semua tindakan pemerintah itu harus berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Terus yang kedua itu persamaan di depan hukum. Jadi setiap orang itu diperlakukan sama, tanpa adanya diskriminasi. Terus yang ketiga itu perlindungan hak asasi manusia. Terus yang keempat itu pembagian kekuasaan. Jadi ada pemisah atau pembagian fungsi dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, terus yang keempat itu mungkin peradilan yang independen. Hakim itu bebas dari tekanan politik atau kekuasaan. Terus yang selanjutnya itu kepastian hukum.
Jadi aturannya jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Terus untuk ciri-ciri yang terakhir mungkin pemerintahan yang bertanggung jawab. Itu aja sih, Mas. Saya di sini dengan Mbak Ira ya. Saya ingin menanyakan bagaimana hubungan negara hukum dan HAM. Oke Mas Arkan, jadi negara hukum itu negara yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh hukum. Salah satu prinsip utamanya itu adalah perlindungan hak asasi manusia atau biasa yang disebut HAM. Jadi negara hukum wajib menjamin, menghormati, dan menegakkan HAM dalam setiap kebijakan dan tindakan. Sebaliknya, HAM menjadi dasar dan batasan dalam pembentukan serta pelaksanaan hukum agar negara tidak bertindak sewenang-wenang. Jadi negara hukum dan HAM saling berkaitan. Negara hukum menjamin perlindungan HAM dan HAM membentuk serta mengarahkan hukum dalam negara tersebut. Oh, jadi gitu ya, Mbak, tentang bagaimana hubungan negara hukum dan HAM. Kalau gitu, saya ingin menanyakan pertanyaan selanjutnya. Apa tantangan penegakan hukum di Indonesia? Kalau tantangannya tuh sih penegakan hukum di Indonesia masih banyak sih tantangannya. Salah satu contohnya kayak korupsi dan lemahnya integritas sebagai aparat penegak hukum, sehingga proses hukum sering tidak berjalan objektif. Selain itu, intervensi politik dan kekuasaan kadang memengaruhi keputusan hukum, jadinya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, saya di sini bersama Mbak Nadipa. Jadi di sini saya akan menanyakan gimana sih contoh penerapan negara hukum itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gini Mas Alam, penerapan negara hukum itu sebenarnya kelihatan banget di hal-hal kecil. Misalnya, kita patuh di aturan lalu lintas, ngurus KTP atau SIM tanpa nyogok, atau milih selesaiin masalah lewat cara yang benar, bukan emosi. Termasuk juga saling hormati hak orang lain. Jadi intinya hidup sesuai aturan biar semuanya tertib dan adil. Jadi gitu menurut saya. Oke, jadi gitu ya Mbak Nadipa. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu yaitu gimana sih peran mahasiswa sebagai warga negara itu dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk pertanyaan kedua ini menurut saya peran mahasiswa sebagai warga negara itu sebenarnya simple sih. Kita bisa mulai dari hal kecil, kayak taat aturan, peduli sama lingkungan, dan gak gampang ikut nyebarin info yang belum jelas. Mahasiswa juga punya tanggung jawab untuk mikir kritis, terus ngasih contoh sikap yang baik, dan ikut kegiatan yang bikin masyarakat lebih maju. Intinya jadi warga negara itu yang aktif dan gak cuek. Baik, setelah saya berbicara dengan beberapa narasumber, jadi kesimpulannya itu Indonesia itu menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal ini berarti bahwa seluruh penyelenggaraan negara serta perilaku warga negara harus berlandaskan hukum, bukan atas kekuasaan atau berdasarkan kepentingan pribadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.